Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat, tabi'in, dan sampai kepada umatnya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang tema sabar. Ketika berbicara tentang sabar, sesungguhnya sedang berbicara tentang separuh iman dan tentang salah satu prinsip dari ajaran agama Islam. Apabila diperhatikan dengan cermat, akan diketahui bahwa alam tegak di atas kesabaran, yakni kebertahapan. Matahari tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi matahari terbit secara perlahan-lahan sampai akhirnya menyinari alam semesta. Tanaman tidak timbul secara tiba-tiba, tetapi tanaman membutuhkan proses kesabaran, pemeliharaan, pengawasan, sehingga didapatkan tanaman yang tumbuh subur. Janin pada ibu hamil juga melalui proses dari nutfah, mudghah, alaqah, ditiupkan ruh pada usia 4 bulan, terus berproses sampai usia 9 bulan kehamilan, maka lahirlah ibu hamil, waktunya melahirkan. Bahkan ketika menciptakan alam semesta, Allah menciptakannya dalam waktu 6 hari. Alam muncul secara bertahap dan bahwa semua urusan terjadi di atas kesabaran. Bahkan Allah menamai dirinya As-Sabur. Dari firman Allah yang sudah dibacakan di mukadimah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sabar adalah sebuah tangga yang harus dilalui oleh setiap umat manusia untuk yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sabar juga merupakan titian seseorang yang menginginkan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan seseorang sangat kuat kaitannya dengan kesabaran. Tidak ada keimanan kecuali bagi mereka yang bersabar. Ada 3 macam sabar. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama tadi, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, mencakup sabar sebelum melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita harus niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala.
Sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar setelah melaksanakan ketaatan kepada Allah tidak boleh ujub, tidak boleh membanggakan ibadah kita, karena belum tentu ibadah kita pun diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang pergi mendatangi tempat-tempat hiburan seperti karaoke, kemudian minum minuman keras, tetapi mereka itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Tetapi mereka bila waktu sholat tiba sangat berat sekali untuk melangkahkan kakinya, sangat berat sekali untuk melaksanakan ibadahnya bagi mereka yang tidak diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan betapa beratnya taat kepada Allah. Rasulullah bersabda, seorang mengikuti agama kawannya. Karena itulah, lihatlah olehmu siapakah yang menjadi kawanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Maka untuk menjaga kesabaran dalam ketaatan, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan jauhilah orang-orang yang rusak. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar yang dimaksud menjauhi kemaksiatan adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram, seperti berdusta, menipu, makan makanan yang batil, zolim, kemudian minum minuman keras, mencuri, dan berbagai bentuk maksiat lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal tersebut. Dan ini tentu membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada umatnya agar bergaul dengan orang-orang soleh dan janganlah bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh dan orang yang jahat adalah bagikan orang berteman dengan penjual minyak kasturi dan tukang pandai besi. Orang yang membawa minyak kasturi paling tidak akan mendapatkan bau yang harum, sedangkan yang tukang pandai besi akan mendapatkan bau yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau ujian. Allah menurunkan ujian kepada manusia berupa musibah seperti sakit, kehilangan orang-orang terdekat, pemutusan hubungan kerja, usaha yang bangkrut, kecelakaan, kehilangan uang, dan wabah seperti yang sedang dijalani, yaitu wabah COVID-19. Saat musibah datang, tetaplah untuk selalu bersabar, tidak mengumpat, tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berputus asa, tetapi harus tetap kuat dan menjadikan musibah ini sebagai langkah awal menjadi lebih baik lagi. Man syobaro dzofiro. Maka barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan kemenangan atau kebahagiaan. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah, maka pasti akan diuji oleh Allah. Kita mungkin tidak akan diuji seperti Nabi Ibrahim. Kita mungkin tidak akan diuji seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu kemampuan umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan. Dengan kesabaran, maka akan bisa menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Kalau seandainya ujian itu dibarengi dengan kesabaran, insya Allah akan menjadi amal soleh. Bersabarlah dalam menghadapi cobaan hidup. Allah menjadi tujuan hidup. Hendaklah berlatih untuk selalu bersabar dalam situasi apapun dan ridho apa yang telah Allah tetapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena hanya Allah lah yang maha benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.